Pernah nggak sih kamu ngobrol bareng teman, terus kamu juga perhatikan ketika dia ngobrol bareng orang lain? Kok kayak berubah gitu? Misalnya ngobrol bareng dosen atau atasan. Kayak tiba-tiba formal, kaku, terus sopan banget. Kadang kita mikir, dia kok berubah-ubah ya? Dia bipolar apa gimana? Atau dia lagi bohong nih? Nggak konsisten banget. Tapi sebenarnya beneran nggak sih orang yang berubah-ubah itu adalah orang yang memang tidak konsisten atau bahkan lagi acting? Nah, kali ini kita bakal bahas bareng-bareng fenomena ini. So, selamat datang di Ikompedia. Jadi sebenarnya perubahan itu wajar banget loh. Dalam hidup, kita tentunya sering banget menyesuaikan diri di mana tempat kita berada. Coba kamu bayangin deh, ketika lagi asik ngobrol bareng teman-teman di kantin, terus tiba-tiba dosen nyamperin, pasti kamu akan berubah. Mulai dari gaya ngomongnya, nadanya, bahkan topiknya pun berubah seketika. Karena apa? Karena konteksnya berbeda. Ada sebuah teori yang keren banget dan tentunya relevan untuk menjelaskan fenomena ini, yaitu teori dramatism. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli filsuf dan sastrawan bernama Kenneth Burt. Gagasannya yang unik yaitu kehidupan sosial kita itu layaknya sebagai panggung drama, di mana kita semua ini adalah aktor yang sedang memainkan peran sesuai dengan situasi dan kondisinya. What if every conversation was like a play? What if we could understand persuasion by analyzing the roles, the setting, and the motives behind the actions? Well, that's exactly what Kenneth Burke's theory, dramatism. Burke argued that communication is a symbolic action, not just transmitting information, but acting with words. By viewing communication as drama, we can better understand the motives and the persuasion that's used. Nah, teori dramatism ini juga mulai mengkristal dalam karyanya yang terkenal, yaitu A Grammar of Motive pada tahun 1945. Di dalam buku ini, ia menjelaskan ada alat utama sebagai analisis yang digunakan dalam teori ini, yang disebut sebagai pentat. Now, as you look at this diagram, you'll notice that Burke's pentat is quite similar to the journalistic questions. So, for instance, if we ask what is happening, then we would say that's the act. If we say who is doing the action, then we get the agent. If we say how does it happen, then we get agency, and we're talking about tools and means. The scene answers two questions. It answers the questions when and where. So what's the surrounding scene where something takes place? And then the purpose answers the question why. Okay? But as we'll see, the pentat is in some ways more interesting than the journalistic questions because it's not so much about one term in isolation, but it's much more about the relationship between terms and the tension and the ambiguity in terms of accounting for motivation. Nah, di dalam drama ini, Burke memiliki 5 elemen yang disebut dengan pentat tadi untuk menganalisis. Yang pertama ada act atau tindakan, yaitu apa yang terjadi. Ini merupakan inti dari drama atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi ini berfokus pada apa yang dilakukan ya, bukan siapa yang melakukannya. Yang kedua yaitu scene atau adegan. Scene atau adegan ini adalah latar belakang atau motif dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu dari faktor fisik, kemudian waktu, atau kondisi sosial. Yang ketiga ada agent atau pelaku, yaitu seseorang atau individu yang melakukan tindakan itu sendiri. Yang keempat yaitu adalah agency. Agency ini merupakan alat, metode, atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Yang kelima, ada purpose. Ini merupakan motif atau alasan di balik act atau tindakan. Ini juga menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh agent atau seseorang ketika melakukan tindakan itu. Menurut Burke, dengan menganalisis 5 elemen tadi, kita dapat mengetahui motif tersembunyi di balik
suatu tindakan seseorang. Nah, teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Rhetoric of Motive pada tahun 1950. Ia menjelaskan bagaimana bahasa digunakan sebagai persuasif atau yang ia sebut sebagai identifikasi. Gampangnya gini, setiap perilaku kita itu punya kelima elemen tadi. Dan kalau salah satu elemennya berubah, maka tindakan kita akan ikut menyesuaikan. Kita ambil contoh paling sederhana deh, mahasiswa baru. Ketika baru masuk dan berinteraksi di lingkungan kampus. Dari 5 elemen tadi kita analisis mulai dari act atau tindakan, yaitu tindakannya, sikapnya yang sangat sopan, kemudian tentunya menjaga sikap. Yang kedua yaitu scene atau adegan, di mana ini dilakukan di wilayah kampus ketika bertemu dengan senior ataupun dengan dosen. Ketiga yaitu agent, tentunya si mahasiswa baru itu tadi. Dan yang keempat, agency atau alat yang digunakan. Tuh mahasiswa baru pasti awal-awal menggunakan bahasa yang formal, yang sopan, seperti itu. Dan yang kelima, purpose atau tujuan dari mahasiswa baru melakukan tindakan itu adalah tentunya supaya bisa dihargai dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus yang baru. Tapi ketika dia pulang dan kumpul bareng teman-teman, entah itu di kosan atau di warung, peran maba sopan tadi itu berganti atau hilang dan berganti menjadi sosok dirinya yang lebih santai dengan menggunakan bahasa yang lebih non-formal, kemudian bisa ketawa-ketawa kenceng dan juga bercanda. Jadi kamu lihat kan, bahwa manusia itu berubah-ubah bukan karena nggak konsisten, tapi mereka merubah perannya sesuai dengan panggung sosial di mana mereka berada. Mereka juga bukan bohong, tapi ini merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menyesuaikan diri. Singkatnya gini, teori dramatism ini mengajari kita untuk berpikir kritis, bahwa perilaku dan sikap seseorang itu berubah bukan berarti karena mereka nggak tulus. Tapi itu bentuk mereka berkomunikasi untuk beradaptasi. Hey, kita adalah aktor di setiap panggung drama kehidupan kita masing-masing. Gimana menurut kamu? Pernah ngerasa gini juga nggak? Atau kalian punya contoh lainnya? Coba komen di bawah. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you di Ikopedia selanjutnya.